Anggota Komisi 3 DPR RI meminta kepolisian daerah dan Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Utara mengendalikan kasus kejahatan di Sulawesi Utara untuk menekan bertambahnya kapasitas di lapas yang sudah over. Untuk mewujudkan lembaga peradilan yang adil, transparan, dan terpercaya, anggota Komisi 3 DPR RI mendorong revisi atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang Komisi Yudisial. Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah daerah berperan aktif mensosialisasikan penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2020. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di hari Selasa 8 Desember 2020? Kembali hadir Suara Parlemen Pagi edisi hari ini bersama dengan saya, Subki Abdul. Dan pastinya saya selalu mengingatkan kepada Anda nih pemirsa untuk selalu ingat pesan ibu dengan selalu menggunakan masker apabila Anda melakukan aktivitas di luar rumah ataupun juga aktivitas di luar kegiatan, dan juga pastikan Anda selalu mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer maupun juga air sabun di air mengalir. Dan juga terakhir nih, Anda wajib untuk selalu menjaga jarak ataupun juga physical distancing atau hindari kerumunan. Pastikan ini Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena kita ketahui bahwa wabah pandemi COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Dan mungkin ada tambahan juga nih terkait dengan bagaimana kondisi cuaca yang beberapa hari belakangan ini terkait dengan intensitas hujan yang cukup dari ringan hingga sedang ini mengguyur wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya, mungkin juga di sejumlah daerah lain di tanah air. Pastikan Anda selalu siap sedia, kalaupun Anda menggunakan kendaraan bermotor, Anda selalu sedia mantel, ataupun juga Anda yang mungkin tidak menggunakan kendaraan, ini juga pastikan Anda membawa payung untuk antisipasi terjadinya hujan. Dan mungkin juga di wilayah-wilayah yang rawan banjir dan juga longsor, pastikan Anda selalu mengupdate informasi dari terkait dengan bagaimana kondisi-kondisi yang memungkinkan nantinya Anda harus mengungsi terlebih dahulu. Dan di Suara Parlemen Pagi edisi hari ini kami akan menghadirkan informasi seputar kegiatan dan juga aktivitas anggota DPR RI. Kali ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana ini proporsi belanja kesehatan di tanah air yang masih rendah. Tapi sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu 3 berita utama yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Kita masuk dalam berita pertama, ini terkait dengan over capacity di Lapas Sulawesi Utara perlu ditangani. Dalam kunjungan kerja spesifik ke wilayah Sulawesi Utara, Andi Rio Idris ini mengatakan bahwa kasus over capacity di lapas terjadi hampir di seluruh daerah di tanah air. Aparat kepolisian, kejaksaan, Kementerian Hukum, dan juga HAM perlu duduk bersama untuk merumuskan langkah penanganan over capacity di lapas. Meski penegakan hukum harus terus berjalan, mengingat situasi sekarang yang sedang pandemi COVID-19. Kita simak terlebih dahulu pemirsa informasi selengkapnya yang berikut ini. Anggota Komisi 3 DPR RI meminta kepolisian daerah dan Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Utara mengendalikan kasus kejahatan di Sulawesi Utara untuk menekan bertambahnya kapasitas di lapas yang sudah over. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Sulawesi Utara, Andi Rio Idris mengatakan, kasus over capacity di lapas terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Aparat kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM perlu duduk bersama merumuskan langkah penanganan over capacity di lapas, meski penegakan hukum harus terus berjalan, mengingat situasi sekarang sedang pandemi COVID-19. Satu sisi kan hal kasus berjalan kan, nah itu yang jadi masalah gitu loh. Satu sisi beliau sebagai jaksa harus membawa ke titipan rutan kan, tapi satu sisi dari pihak Kementerian Hukum menahan supaya jangan terlalu banyak karena kami over. Tapi kan inilah ini buntunya di situ. Jadi perlu ada memang kesinambungan cara berpikir lah. Nah, ini yang jadi masalah dan itu dialami bukan cuma di Kejaksaan Sulawesi Utara. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyayangkan belum maksimalnya pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dinilai bisa membantu menekan semakin overnya kapasitas di lapas di Sulawesi Utara.
Nah ini kan karena masa pandemi. Nah karena itu restoratif justice ini sangat tepat dilakukan dengan bijak oleh kejaksaan di seluruh Indonesia, yang kali ini kita ngomong di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Dari Sulawesi Utara, Temi Riansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyayangkan belum maksimalnya pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dinilai bisa membantu menekan semakin overnya kapasitas di lapas di wilayah Sulawesi Utara. Ini kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana overkapasitas lapas di sejumlah lapas di tanah air, ini adalah permasalahan klasik yang juga terjadi di hampir seluruh lapas di tanah air. Kita harapkan sekali lagi bahwa adanya nantinya mungkin ada beberapa hal ataupun juga tindakan-tindakan hukum yang mungkin tidak perlu dilakukan penahanan ataupun juga ada hal-hal terkait dengan pembangunan lapas baru. Ini diharapkan nantinya bisa mengurangi overkapasitas dari sejumlah lapas di tanah air. Kita beralih ke informasi berikutnya. Ini kewenangan Komisi Yudisial harus diperkuat. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil mengatakan Komisi Yudisial harus mampu melakukan pencegahan terhadap mafia peradilan yang sering mengintervensi putusan hakim. Anggota Komisi Yudisial sebaiknya menyusun aturan agar kewenangan Komisi Yudisial kembali kuat serta bisa memberikan rekomendasi dan juga pengawasan yang tepat terhadap kasus-kasus hukum yang merugikan masyarakat. Kita simak informasi terlebih dahulu yang berikut ini. Untuk mewujudkan lembaga peradilan yang adil, transparan, dan terpercaya, anggota Komisi 3 DPR RI mendorong revisi atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang Komisi Yudisial. Di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Nasir Jamil mengatakan, Komisi Yudisial harus mampu melakukan pencegahan terhadap mafia peradilan yang sering mengintervensi putusan hakim. Anggota Komisi Yudisial sebaiknya menyusun aturan agar kewenangan Komisi Yudisial kembali kuat, serta bisa memberikan rekomendasi dan pengawasan yang tepat terhadap kasus-kasus hukum yang merugikan masyarakat. Harus ada ukuran yang jelas, ada ukuran yang terukur. Bagaimana yang disebut dengan perilaku hakim. Ya, karena Mahkamah Agung tentu juga punya pengawasan secara internal. Nah, bagaimana kemudian mensinkronkan pengawasan teknis yudisial yang dilakukan oleh pengawasan internal Mahkamah Agung dengan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Nah, karena itu Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil berharap lembaga peradilan bisa menjadi lembaga kepercayaan masyarakat. Komisi Yudisial juga perlu membuat aturan etika hakim untuk menegakkan profesionalisme dan kompetensi hakim dalam memutuskan perkara sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat. Ia bisa bersinergi dan betul-betul menjadi supporting institution, ya, sehingga kemudian ya aspek integritas, profesionalisme dari hakim-hakim itu bisa ya mengembalikan kepercayaan kepada peradilan. Hilman Danbari, TVR Parlemen, melaporkan. Nasir Jamil juga berharap lembaga peradilan bisa menjadi lembaga kepercayaan masyarakat. Komisi Yudisial juga perlu membuat aturan etika hakim untuk menegakkan profesionalisme dan juga kompetensi hakim dalam memutuskan perkara, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada negara dan juga masyarakat. Seperti kita ketahui, ini Komisi 3 DPR RI baru saja melakukan fit and proper test, dan kemarin nih dalam rapat paripurna pada hari Senin 7 Desember 2020, DPR RI sudah memutuskan terkait dengan bagaimana sejumlah anggota Komisi Yudisial yang juga sudah ditetapkan dan tinggal menunggu waktu untuk pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kita tunggu nanti hasil kerja dari para anggota Komisi Yudisial yang baru saja terpilih. Kita langsung beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, ini terkait dengan Pemda harus aktif untuk sosialisasikan Pilkada Serentak 2020. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kepulauan Riau, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli ini menilai bahwa Pemda sebaiknya aktif mengajak masyarakat yang memiliki hak pilih untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya meski di tengah pandemi COVID-19. Keterlibatan Pemda sangat berpengaruh terhadap pencapaian tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5% dalam Pilkada Serentak 2020. Meski begitu, protokol kesehatan juga harus terus diterapkan secara ketat agar pemilih merasa terhindar dari penularan virus COVID-19. Kita simak terlebih dahulu informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah daerah berperan aktif
mensosialisasikan penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2020. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kepulauan Riau, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli menilai Pemda sebaiknya aktif mengajak masyarakat yang memiliki hak pilih untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya meski di tengah pandemi COVID-19. Keterlibatan Pemda sangat berpengaruh terhadap pencapaian tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5% dalam Pilkada serentak 2020. Meski begitu, protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat agar pemilih merasa terhindar dari penularan virus corona. Pemerintah daerah untuk selalu memberikan informasi yang tepat, memberikan informasi yang edukatif, persuasif, mengajak masyarakat ya untuk ikut nanti menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember. Sehingga memang target KPU untuk mencapai tingkat partisipasi pemilih 77,5% secara nasional itu bisa terpenuhi. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Nasir Jamil menyayangkan tingkat partisipasi pemilihan di Kepulauan Riau yang masih di bawah 50%. KPU dan Bawaslu Kepulauan Riau diimbau mengedukasi seluruh masyarakat tentang pentingnya partisipasi pada pilkada. Memberikan edukasi yang lebih kuat sehingga kemudian masyarakat percaya atau pemilih percaya bahwa pilkada ini penting bagi mereka untuk adanya perubahan kehidupan mereka dan juga tata kelola pemerintahan yang baik ke depan. Dari Kepulauan Riau, Oki Zulindra, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI Nasir Jamil juga menyayangkan tingkat partisipasi pemilih di Kepulauan Riau ini yang masih di bawah 50%. KPU dan juga Bawaslu Kepulauan Riau dihimbau mengedukasi seluruh masyarakat tentang pentingnya partisipasi pada Pilkada serentak. Sekali lagi kami juga ataupun juga TVR Parlemen ini mengingatkan kepada Anda mungkin besok nih 9 Desember 2020 Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan di sejumlah daerah untuk memilih para calon wali kota, wakil wali kota, bupati dan juga gubernur di sejumlah daerah di tanah air. Pastikan sekali lagi bahwa Anda sudah mendapatkan kartu ataupun juga nantinya untuk bisa melakukan pencoblosan. Dan pastinya juga sekali lagi mengingatkan kepada Anda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan pastinya ini juga hal-hal terkait dengan bagaimana Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19. Semoga kita harapkan ini tidak ada klaster baru Pilkada dan Pilkada serentak esok akan bisa berjalan dengan aman, lancar dan juga kondusif. Dan misal tadi sudah kami hadirkan informasi 3 berita pilihan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Kami nanti akan kembali apa saja yang menjadi harian ataupun juga headline surat kabar di harian Kompas setelah jeda berikut ini. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Terima kasih Anda masih bersama saya di Suara Parlemen Pagi. Mungkin bagi Anda yang baru saja bergabung di TVR Parlemen, ini kalau misalnya kita dalam segmen pembaca ataupun juga apa saja yang menjadi headline di harian surat kabar Kompas, ya tapi pada hari Selasa 8 Desember 2020. Seperti kita ketahui bahwa esok hari adalah Pilkada serentak 2020. Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya ini kontroversi apakah tetap dilanjutkan atau ditunda. Tapi pemerintah memutuskan untuk tetap dilaksanakan Pilkada serentak 2020. Ini terkait dengan bagaimana harian Kompas membahas tuntaskan persoalan
di TPS terkait dengan bagaimana kriteria tempat pemungutan suara sesuai dengan protokol kesehatan, dan juga mungkin bagi sebagian masyarakat yang mungkin saat ini masih dalam keadaan sakit terkait dengan bagaimana COVID-19. Ini juga ada prosedur penggunaan hak pilih bagi pemilih yang sedang rawat inap atau isolasi mandiri akibat positif COVID-19. Kita akan membahas lengkapnya dalam harian Surat Kabar Kompas. Mungkin Anda termasuk yang besok akan menggunakan hak pilih Anda di Pilkada Serentak 2020. Sejumlah persoalan untuk penerapan protokol kesehatan di Pilkada 2020 ini masih ditemukan. Tersisa sehari sebelum pemungutan suara 9 Desember 2020. Untuk mengatasinya, di luar itu kepatuhan pada protokol kesehatan tetap menjadi hal utama untuk mencegah penularan COVID-19. Penyelenggara pemilu terus berupaya memastikan pemilih dan juga petugas di setiap tempat pemungutan suara atau TPS tidak tertular COVID-19 saat pemungutan suara Pilkada 2020. Namun sejumlah persoalan masih muncul, seperti masih adanya petugas di TPS yang belum menjalani tes COVID-19. Alat pelindung diri ada yang belum diterima, dan juga ada TPS yang penempatannya tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Di wilayah Kabupaten Sabu Raijua dan juga Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, misalnya Ketua KPU Nusa Tenggara Timur Thomas Dohu mengatakan ada 6.786 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di kedua kabupaten tersebut tidak bisa melakukan tes cepat COVID-19. Mereka hanya diwajibkan mengikuti pemeriksaan di puskesmas, dan ini pun untuk mendapatkan surat keterangan bebas influenza dan juga penyakit sejenisnya yang terkait dengan COVID-19. Padahal, Komisi Pemilihan Umum mengharuskan setiap petugas KPPS menjalani tes cepat sebelum bertugas pada hari pemungutan suara. Ini untuk mencegah mereka yang bertugas terpapar COVID-19. Ini persoalan serupa juga muncul di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya, Papua. Menurut Ketua KPU Papua, Todorus Kosai, alat tes cepat tidak ada di sana. Di Manado, Sulawesi Utara, belum semua anggota KPPS menjalani tes cepat COVID-19. Harold Lonto, anggota KPPS di Kelurahan Lapangan di wilayah Kecamatan Kemacetan Mapanget, Manado, ini misalnya tes cepat menurut dia tidak ada lagi saat ini. Padahal ia membutuhkannya di tengah peningkatan kasus COVID-19 di wilayah Sulawesi Utara. Kita harapkan juga pastinya pemirsa tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Ini terkait dengan bagaimana hal-hal yang mungkin bisa Anda lakukan pada saat nanti pencoblosan. Pastikan Anda datang pada saat mungkin sudah ada jadwalnya, dan pastikan Anda tidak membawa anak kecil, dan juga pastikan apabila Anda mungkin merasa tidak sehat, Anda bisa memberikan informasi kepada para petugas KPPS, mungkin untuk Anda nanti bisa dilakukan kunjungan untuk melakukan pemungutan suara. Dan pemirsa, Anda bisa membaca secara lebih lengkap di harian Surat Kabar Kompas yang terbit pada hari ini Selasa 8 Desember 2020. Kami nanti akan kembali dengan topik utama, pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi.
Kembali lagi dari dalam Suara Parlemen Pagi dan masih bersama dengan saya Suki Abdul. Pemirsa, kalau misalnya melihat pandemi COVID-19 yang berlangsung sudah hampir atau juga memasuki akhir tahun, penghujung tahun di tahun 2020, kita ketahui juga bahwa terkait dengan bagaimana ini proporsi belanja kesehatan di tanah air ini masih cukup rendah. Kalau misalnya kita melihat dari bagaimana undang-undang mengharuskan proporsi anggaran belanja dalam kesehatan ini sebenarnya ada di angka 5%. Tapi pemerintah dalam hal ini di tahun 2021 ini nanti akan menganggarkan kurang lebih 6,2% terkait dari APBN di tahun 2021. Tapi ini masih proporsi belanja yang cukup rendah di Kementerian Kesehatan dan juga di sektor kesehatan. Sebenarnya selengkapnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu tajuk yang berikut ini. Rendahnya proporsi belanja kesehatan di Indonesia. Proporsi belanja kesehatan di Indonesia masih rendah apabila dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya, yaitu 1,6% terhadap produk domestik bruto, sedangkan di Timur Leste 2,2%, serta di Malaysia, Thailand, dan Cina mencapai 3,2% dari PDB. Untuk itu, pemerintah harus mengevaluasi belanja kesehatan yang telah dilakukan selama ini, serta memastikan pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sektor kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan lain agar dapat dialokasikan untuk meningkatkan belanja kesehatan, mengingat ukuran belanja kesehatan publik pada PDB menjadi acuan komitmen negara terhadap kesehatan rakyat yang berkontribusi pada investasi sumber data manusia. Dengan merincikan realisasi belanja kesehatan yang dibutuhkan dan perlu menjadi prioritas, seperti pengembangan fasilitas kesehatan di daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, penting mengatur strategi jangka menengah dan jangka panjang untuk meningkatkan efektivitas belanja kesehatan hingga 5-10 tahun ke depan, sehingga anggaran belanja kesehatan dapat terus ditingkatkan dan dimanfaatkan secara optimal agar layanan kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Terima kasih Anda masih kembali menyaksikan Suara Parlemen Pagi. Kita sudah masuk dalam segmen topik utama ini terkait dengan bagaimana proporsi belanja kesehatan yang masih rendah. Indonesia menganggarkan belanja negara di sektor kesehatan mencapai angka 169,7 triliun rupiah atau di angka 6,2% dari APBN tahun 2021 yang rencananya ini mencapai 2.747,5 triliun rupiah. Angka ini sudah lebih tinggi dari amanat undang-undang yang menetapkan sektor kesehatan ini menerima 5% dari pagu anggaran pendapatan dan juga belanja negara. Namun pimpinan Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkianus Lakalena ini masih menyebut total belanja itu masih terlalu kecil dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Pendapat itu disampaikan dalam diskusi Quo Vadis Belanja Kesehatan Publik yang diselenggarakan Kalta Bina Insani atau Swisschem Indonesia pada hari Rabu 2 Desember 2020 yang lalu. Menurut Melkianus, jumlah anggaran yang tidak maksimal itu membawa konsekuensi karena terbatas. Ini Melkianus juga berharap ada efektivitas dalam penggunaannya. Namun ia juga memastikan karena kecil, seefektif apapun pemakaiannya tetap masih akan dirasakan kurang. Lebih memprihatinkan lagi karena menurut data yang dimiliki oleh DPR RI, 79% anggaran kesehatan ini dipakai untuk tindakan yang kuratif
Sementara langkah preventif dan juga promosi kesehatan hanya menerima 19% dari anggaran yang ada. Melkianus juga mengingatkan jumlah anggaran adalah realisasi terhadap komitmen yang sudah disampaikan oleh Presiden dan juga pemerintah terkait dengan sektor kesehatan. Paradigma sehat yang selama ini digembar-gemborkan sangat dipengaruhi seberapa besar kemauan pemerintah dalam pembiayaan. Jangan sampai komitmen politik ini tidak berjalan di lapangan. Ketetapan angka belanja kesehatan itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN 2021 beserta nota keuangannya. Dan acara tahunan itu juga diselenggarakan di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara MPR, DPR, DPD RI di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2020 yang lalu. Dan realisasi ataupun juga realitas terkait dengan bagaimana angka di sektor kesehatan yang masih cukup rendah, ini juga memastikan ataupun juga bagaimana pemerataan prasarana, sarana dan juga pastinya tenaga mulai dari sumber daya manusia, dokter dan juga tenaga kesehatan yang lain juga masih belum merata. Kita nanti masih akan membahas terkait dengan bagaimana kurang ataupun juga masih cukup rendahnya proporsi belanja kesehatan di tanah air. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Supki Abdul dalam Suara Parlemen Pagi. Kita sudah masuk ke segmen akhir pemirsa terkait dengan bagaimana topik utama terkait masih cukup rendahnya anggaran di sektor kesehatan. Dan ini menurut Jokowi anggaran terkait dengan kesehatan itu diarahkan untuk dukungan pengadaan vaksin, meningkatkan nutrisi ibu hamil dan juga menyusui dan juga balita, penanganan penyakit menular serta akselerasi penurunan stunting. Selain itu juga untuk perbaikan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional hingga penguatan pencegahan, deteksi dan juga respon penyakit serta sistem ketahanan terintegrasi. Sementara itu Bank Dunia sendiri mencatat belanja publik sektor kesehatan di Indonesia hanya 1,7% dari produk domestik bruto atau PDB. Alokasi anggaran dalam APBD termasuk jaminan kesehatan nasional masuk dalam presentasi tersebut. Data Bank Dunia menyebutkan rata-rata negara berpenghasilan menengah ke bawah mengalokasikan sekitar 6,1% dari PDB untuk sektor kesehatan. Sedangkan rata-rata negara di kawasan Asia Timur Pasifik mencatatkan angka 7,4% dari PDB-nya. Ronald Pasaribu dari Kementerian Keuangan mengakui bahwa belanja kesehatan Indonesia saat ini masih belum seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Di sisi lain, Indonesia masih bergelut dengan berbagai keterbatasan, khususnya pendapatan negara yang terbatas. Salah satu faktornya adalah kemampuan menggenjot penerimaan melalui pajak yang masih belum maksimal atau tidak maksimal. Jika dilihat secara sesama, tambah Ronald, seluruh sektor di Indonesia akan dinilai menetapkan angka belanja yang lebih rendah dari harapan. Meski mengaku tidak ingin mencari pemaafan terhadap kondisi tersebut, Ronald menyebutkan Indonesia yang didominasi oleh sektor informal membawa persoalan untuk sektor pajak. Sebagai dampak lanjutannya, anggaran yang terbatas ini menghadirkan keterbatasan juga terkait kemampuan belanja publik. Namun dia juga meyakinkan dari tahun ke tahun, perhatian pemerintah terhadap sektor kesehatan ini selalu meningkat. Sementara itu, Subandi Sarjoko dari Bappenas menegaskan penentuan besar kecil anggaran tidak bisa didasarkan hanya dengan PDB saja. Dia juga setuju bahwa efektivitas pemakaian anggaran sangat berperan.
Ini kalau misalnya membahas terkait dengan beberapa waktu lalu, kata Subandi, ia pernah memberikan presentasi di depan Menteri Kesehatan mengenai efektivitas anggaran ini. Dan Bappenas mampu menunjukkan inefisiensi dalam pemakaian anggaran yang terjadi selaras dengan keinginan Menteri Keuangan agar belanja yang dilakukan lebih baik. Sementara itu, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menjelaskan data dari Kementerian Perekonomian per 12 Oktober 2020 bahwa anggaran kesehatan yang telah terrealisasi ini mencapai angka 30% atau 25,94 triliun rupiah dari total pagu sebesar 87,55 triliun rupiah. Dan ia juga mengatakan jumlah insentif tenaga kesehatan menurut data dari Kementerian Kesehatan per 9 November 2020 telah terrealisasikan hingga 3,93 triliun dari total pagu 5,90 triliun rupiah. Menurutnya, penyerapan dana sektor kesehatan tersebut tentu mempertimbangkan banyak aspek dan juga penuh kehati-hatian sehingga penerapannya dapat lebih baik lagi. Kita harapkan pastinya ini yang juga tadi sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwa pemerintah terus memperhatikan terkait dengan bagaimana setiap tahunnya ada peningkatan anggaran di sektor kesehatan dan juga kita harapkan inefisiensi di anggaran Kementerian Kesehatan ini nantinya bisa diperbaiki dan kita harapkan pastinya kesehatan di tanah air bisa lebih baik lagi. Kita harapkan juga yang pastinya yang paling utama saat ini vaksin COVID-19 bisa segera ditemukan dan nantinya di tahun 2021 beberapa masyarakat yang rentan terkait dengan penyebaran virus COVID-19 ini bisa diberikan vaksin COVID-19. Dan pemirsa, tadi sudah kami informasikan kepada Anda terkait dengan tajuk utama pada hari ini. Kita akan mengupdate informasi kepada Anda. Ini update COVID-19 per tanggal 7 Desember 2020. Anda bisa menyaksikan di layar kaca televisi Anda, ini perkembangan COVID-19 di tanah air update per tanggal 7 Desember 2020 pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat yang tersebar di 34 provinsi di tanah air. Angka positif mencapai 581.550 orang, sementara itu ada kenaikan sebesar 5.754 per 7 Desember. Dan juga angka sembuh ini mencapai 479.202. Ini ada kenaikan ataupun juga ada pertambahan 4.431. Sementara itu yang meninggal dunia bertambah 127 jiwa. Ya meninggal total hingga mencapai 17.867 orang. Itu adalah tadi update COVID-19 yang per 7 Desember 2020. Sekali lagi kami pastinya mengingatkan pada Anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu kita akan masuk dalam agenda anggota DPR RI pada hari ini, Selasa 8 Desember 2020. Ini rencananya agenda pada hari ini ada di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akan ada di Komisi 2 rapat kerja dengan Menteri ATR BPN. Sementara itu Komisi 6 rapat kerja dengan Menteri Perdagangan. Komisi 7 rapat dengan pendapat dengan BP Batam. Sementara di pukul 13.00 Komisi 2 DPR RI akan melakukan rapat dengan pendapat umum dengan GTKHNK 35 Provinsi Sumut, para tenaga honorer Provinsi Riau dan juga para pekerja tenaga lepas keluarga berencana Provinsi Bali. Sementara Anda nanti bisa menyaksikan secara langsung kami dari ruang sidang di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Komisi 6 rapat kerja dengan Menteri Perdagangan. Dan pemirsa, demikianlah Suara Parlemen Pagi edisi hari ini Selasa 8 Desember 2020. Saya Subki Abdul pastinya mengingatkan pada Anda untuk selalu ingat pesan Ibu untuk selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer maupun juga air sabun, dan juga pastikan Anda menjaga jarak ataupun juga physical distancing. Saya pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam. Matahari sudah di
penghujung petang, ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu